Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Fahlevi Suryaningrum dari Himasta Bidang Ekonomi. Nah, di sini aku nggak sendiri loh pastinya. Ada partner yang akan menemani aku, yaitu Teteret Tetet. Halo semua, perkenalkan aku Doni Hakim Arifuddin dari Himasta Bidang Ekonomi juga. Halo juga Doni. Ya udah, mungkin segitu dulu perkenalan dari kita. Nah, di Podstat kali ini kita kedatangan narasumber yang keren abis loh. Mantap. Siapa nih kan narasumbernya? Jadi penasaran sekeren apa? Nah, pembicara kita adalah Kak Ayu Hoirun Nisa dari Statistika Undip Angkatan 2017. Wih, nggak diragukan lagi sih ini. Oh iya dong. Jadi pembicara kita itu saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Ekotif BEM Fakultas Sains dan Matematika. Nah, langsung aja ini dia pembicara kita. Oh, halo, halo pendengar Podstat, halo Doni, halo Valevi. Hai juga Kak. Mungkin bisa perkenalan diri secara singkat dulu Kak. Oh iya, boleh dong. Kenalin aku Ayu Herunisa, biasanya sih aku dipanggil Ayu ya. Nah, di sini aku tuh pengen cerita-cerita sedikit sih di podcast kali ini. Alhamdulillah banget ya, sesuatu banget orang yang bukan siapa-siapa kayak aku dikasih kesempatan buat ngobrol di sini. Terima kasih sebelumnya ya. Oke Kak. Nah, untuk memulai obrolan podcast ini, mau nanya dulu dong Kak. Kakak selama di rumah aja nih sibuk ngapain gitu? Oh, kalau misalnya kesibukan sih, kalau aku tuh biasanya masak, terus bersih-bersih rumah, terus apa lagi ya? Itu sih jawaban buat pencitraan di sini ya. Wih, mantap Kak. Nah, jadi di Botstat ini kita akan membahas tentang memulai membangun wirausaha. Nah, dengar-dengar Kak Ayu punya usaha kan? Bisa dijelasin dikit dong, Kak Ayu usahanya kayak gimana? Oh, boleh banget, Valevi. Nah, di sini aku juga baru memulai usaha lagi sih di bidang makanan, yaitu makaroni Gomo. Nah, di sini kita menjual makaroni dengan kemasan yang premium, tetapi tenang kok, untuk harganya masih aman kok di kantong mahasiswa. Cakep. Nah, kalau menurut kakak sendiri, apa aja sih hal yang diperlukan oleh seorang wirausahawan untuk memulai usahanya, Kak? Kalau menurut aku ya, untuk seorang wirausaha itu tuh dari awal kalau misalnya kita mau mulai itu ada tiga sih. Yang pertama itu niat, niat dulu yang harus ada gitu loh. Terus kita bisa memulai dengan yang kedua yaitu riset pasar. Nah, yang ketiga yaitu aksi. Nah, di bagian aksi ini sih sebenarnya kayak banyak orang yang punya kayak ide, punya eh, ya niat sih udah ada, tapi aksinya itu loh yang belum ada. Nah, di situ sih kekurangannya. Oh, gitu. Kak, aku kan juga pingin nih mulai usaha, tapi belum ada modalnya. Dari Kak Ayu, ada gak sih solusi mengatasi masalah kayak gitu? Nah, sebelum aku jawab, aku mau tanya dulu dong sama kalian. Kalian pada tahu nggak bedanya reseller dan dropship? Kalau setahu aku ya Kak, reseller itu menjual produk orang lain kan Kak? Jadi kita beli dulu dari orang lain, terus kita jualkan kepada konsumen. Nah, mungkin kalau buat yang dropshipper, Doni bisa jelasin deh. Nah, kalau dropship itu sih, setahu aku kan sistemnya itu menjualin produk orang lain, tapi nggak perlu beli barangnya terlebih dahulu. Jadi dropship itu kayak sebagai perantara doang untuk mencari konsumen. Dan barangnya juga nanti kan dikirimin langsung dari distributor kepada konsumen, tanpa perantara dropshippernya. Wah, pintar-pintar banget nih ternyata anak Himasta. Nah, aku jawab ya pertanyaan dari Valevi tadi. Nah, sebenarnya itu tuh emang menjadi salah satu masalah mahasiswa untuk memulai usahanya ya. Nah, jujur pas waktu maba dulu, aku juga pernah nih kepikiran sih tentang masalah ini. Terus aku dulu pernah mendengar seorang pembicara ngomong ketika ada seminar, kalau nggak salah gitu ya. Nah, yang bisa kita lakuin ketika kita tuh belum memiliki bisnis itu adalah yang pertama, kita bisa banget tuh
dropship barang orang dulu. Nah, di dropship ini kita bisa tuh sambil cari-cari modal untuk usaha kita yang sesungguhnya. Nah, dan yang kedua itu kita juga bisa ngelakuin jadi reseller. Nah, di sini di reseller ini nih kita bakal banyak banget sih belajar uh, ilmu-ilmu bisnis. Nah, kita bisa kayak mempelajari, oh gimana sih manajemen dari perusahaan orang yang kita yang jadi reseller itu gimana sih, apa kekurangan mereka. Jadi ketika kalian sudah punya bisnis, oh si perusahaan ini ternyata kalau misalnya dia ngelakuin ini ternyata gini hasilnya. Nah, sebaiknya kita jangan melakukan itu gitu loh. Nah, yang terakhir untuk gimana sih supaya kita bisa mencari dana itu, kita juga bisa mendapatkan itu dari pendanaan itu seperti mungkin kalian juga pernah dengar sih seperti KBMI, KIBM, dan PMW, dan itu sebenarnya masih banyak lagi sih yang lain-lainnya. Nah, kalian tuh bisa mengikuti pendanaan-pendanaan seperti itu untuk mendapatkan modal. Nah, jadi asalkan kalian komitmen aja sih menurut aku, kalian juga bisa kok mendapatkan modal itu aja sih dari aku. Tuh guys, belum ada modal bukan berarti kita nggak bisa mulai usaha. Nah, Kak mau nanya nih, pernah nggak sih Kakak mau nyerah gitu waktu mulai usaha? Kalau tentang menyerah sih pernah sih. Nah, aku ceritain aja ya. Pas awal-awal dulu sih aku tuh pernah mikir, kok jualan tuh ternyata susah banget ya. Kayak susah banget cari pelanggan, susah banget cari untung tuh, kayak masih kayak manajemen keuangannya tuh pas aku waktu itu tuh masih belum bisa gitu loh. Nah, pokoknya kayak kepikiran negative thinking terus. Terus ketika aku tuh semakin banyak ketemu orang ya. Nah, semakin banyak kayak cerita-cerita sama orang, terus mendengarkan cerita orang lain juga kayak ada aja gitu uh, positive feeling gitu rasanya ya. Jadi kayak negative thinking itu tuh ya hilang aja gitu loh. Kalau sampai saat ini, manfaat dan pelajaran apa aja sih, Kak, yang udah didapat selama membuka usaha? Kalau berbicara tentang manfaat sih banyak banget ya. Nah, kalau kamu udah terjun ke wirausaha itu pasti ada aja sesuatu manfaat yang kita tuh nggak disangka-sangka ya. Aku sebutin aja salah satunya itu yang aku rasain banget itu tentang relasi. Nah, yang aku rasain selama keberjalanannya itu adalah menambah relasi. Nah, ketika aku ikut bootcamp, ketika aku ikut seminar, ketika aku ikut acara-acara yang berbau tentang kewirausahaan, itu tuh ada-ada aja gitu, dapat kenalan, dapat mentor. Nah, yang pastinya mereka tuh adalah orang-orang yang hebat, yang bisa mengajarkan, yang bisa menginspirasi, yang bisa membangun jiwa supaya kita tuh apa ya? Aku ngerasanya supaya kayak lebih semangat lagi untuk berwirausaha gitu. Nah, buat yang lainnya, nah boleh kalian uji coba sendiri ya, gimana sensasinya dalam berwirausaha. Boleh banget sih dicoba. Nah, dari Kayu sih dari dulu sampai sekarang pernah nggak ngalamin kerugian? Oh, kerugiannya. Dulu tuh pernah sih aku tuh rugi. Dulu tuh aku juga pernah jadi reseller masker organik ya. Terus di situ tuh aku tuh emang baru mulai sih. Nah, aku kayak mengikuti hawa nafsu. Terus aku tuh kayak salah strategi sih lebih tepatnya. Nah, aku juga di situ belum bisa apa ya memanage semuanya gitu, manage keuangan, manage waktu aku juga belum bisa gitu. Nah, ketika itu aku menambah jumlah produk itu secara kayak mungkin berlebihan gitu. Nah, tetapi di satu sisi aku tuh juga belum bisa menambah customer, menambah jaringan customer aku gitu loh. Nah, jadi kayak customer aku tuh masih di circle itu aja gitu loh. Itu sih salahnya aku dulu. Ya ampun, terharu banget, Kak. Perjuangan sekali ya, Kak, dalam menjalankan usaha. Nah, sekarang kan apalagi masih pandemi kayak gini ya, Kak, dan pastinya lebih susah nggak sih, Kak, berjualan di masa ini?
Jadi bisa dong berbagi ilmu atau motivasi apa yang bisa buat Kak Ayu bertahan di pandemi ini. Nah, kalau berbicara tentang berbisnis di kala pandemi ini emang banyak sih wirausaha yang mengeluh karena menurunnya penjualan di masa pandemi ini. Nah, tetapi di balik itu tuh semua tuh masih ternyata tuh masih banyak juga loh kayak wirausaha-wirausaha hebat yang omsetnya itu malah melejit ketika adanya pandemi ini. Nah, kenapa omsetnya itu bisa melejit ketika ada pandemi ini? Mereka pintar menyesuaikan apa sih yang ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, gitu aja sih intinya tuh apa ya? Kita tuh bisa beradaptasi terhadap keadaan yang ada gitu loh. Oke, bagus banget nih motivasi dari Kak Ayu. Nah, sebagai penutupan dari Spotstat ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dari Kak Ayu, barangkali untuk para pengusaha yang baru mulai usaha. Kalau misalnya pesan dari aku sih gini sih, uh, kita tuh mulai dulu aja sih menjadi wirausaha. Nah, dulu tuh ada ya yang pernah bilang kalau misalnya orang itu mungkin bisa mencuri ide kamu, tetapi orang lain itu nggak bisa mencuri aksi kamu. Nah, intinya kalau kamu punya ide, ya dimatengin terus langsung dikasih ditindaklanjutin. Nah, itu aja sih dari aku. Wih, keren banget sih. Mantap, Keren Ayu. banget sih. Mantap, mantap. Oke, teman-teman, dari obrolan santai kita di Postat ini, teman-teman jadi tahu kan gimana sih ngejalanin usaha sendiri. Dan dalam berwirausaha itu kan pasti ada suka, ada dukanya juga. Tapi kan tetap selalu ada kesuksesan di depan. Kalau kita mau terus bangkit dan mulai lagi. Tadi juga kan udah dikasih motivasi langsung dari Kak Ayu. Iya, setuju sih Don. Setuju banget. Podcast ini seru juga ya Don. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang selalu setia mendengarkan podcast di masa ini. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat Kak Ayu karena sudah meluangkan waktunya dan mau sharing-sharing sama kita semua. Oh iya, jangan lupa ikutin kuis berhadiah ya. Pertanyaannya bisa diakses di caption dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke deh, sekian dari Bina Ekonomi Himasta. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap ikuti terus Podstat Himata selanjutnya ya. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.